Tapi secara pribadi, Prof, jenengan tuh setuju nggak sih persoalan ganja medis? Kalaupun setuju, kenapa? Kalau enggak, kenapa, Prof? Iya, ya kalau saya sih ya, selama untuk kepentingan medis, karena misalnya tidak ada obat lain yang bisa menyembuhkan suatu penyakit tertentu, ya saya setuju, kan begitu. Selama itu untuk kepentingan medis, ya tentu kan ini harus ada penyelidikan, Mas, tidak bisa asal-asalan kan, tidak, tentu dokter yang merekomendasikan dan di situ tidak ada penyalahgunaan. Tapi harus diingat ya, penggunaan ganja dengan dosis berlebih itu kan, apalagi tidak terkendali ya, itu kan dapat menimbulkan ketergantungan, itu kan pasti kan, itu jadi addiction ya, istilahnya gitu ya, adiktif. Nah hal ini karena apa? Ganja itu kan mengandung zat psikoaktif yang juga aktif membuat penggunanya itu mengalami penurunan atau perubahan kesadaran. Oleh karena itu ya di Indonesia seluruh bagian dari tanaman ganja itu mulai dari biji, buah ya hingga jerami serta hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja itu dilarang untuk digunakan sebagai terapi dalam hal misalnya pelayanan kesehatan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan. Kembali lagi di segmen Tanya Profesor di satu-satunya channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal, channelnya Prof. Suteki. Dan seperti biasa sudah hadir di samping saya, Prof. Suteki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, apa kabar, Prof. Mas? Suteki. Alhamdulillah sehat. Ya. Prof, kita mau bahas satu yang ilegal ya, ganja ya. Kali ini datang dari Wakil Presiden ya, Kiai Ma'ruf Amin yang kemudian melontarkan opini ya, ganja untuk medis. Tapi saya mau mengawali dari satu cuitan di Twitter yang rame banget, Prof. Nah, ini ada satu akun dengan username @poljokes_id yang dia itu mencuit seperti ini. Diam seperti ninja, bergerak melegalkan ganja. Waduh, menohok ini. Iya, melampirkan screenshot berita dari CNN ya, soal Kiai Ma'ruf Amin yang minta MUI segera terbitkan fatwa soal ganja untuk medis. Izin Prof, saya bacakan beritanya dari CNN tersebut. Jadi Wakil Presiden sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Ma'ruf Amin, meminta MUI membuat fatwa tentang wacana penggunaan ganja untuk kebutuhan medis. Masalah ganja untuk kesehatan itu saya kira MUI harus segera buat fatwanya. Fatwa baru, kata Ma'ruf Amin di kantor MUI Jakarta Selasa pada 28 bulan 6. Ma'ruf menjelaskan bahwa fatwa itu nantinya bisa menjadi pedoman bagi DPR dalam menyikapi wacana ganja untuk kebutuhan medis tersebut. Di sisi lain, Ma'ruf Amin menjelaskan MUI telah mengeluarkan keputusan bahwa penyalahgunaan ganja dilarang bagi umat Islam. Meski demikian, ia berharap MUI perlu mengeluarkan fatwa baru seiring munculnya wacana ganja untuk kebutuhan medis. Ya, seperti itu Prof isinya. Tapi yang menohok itu memang bingkai yang dibuat netizen ya terkait dengan Ma'ruf Amin ini ya. Diam ninja tuh. Ya, Prof, bagaimana sebetulnya regulasi ganja saat ini, Prof? Ya, pertama harus kita ketahui dulu ya bahwa jenis ganja itu kan merupakan jenis narkotika yang paling banyak disalahgunakan di dunia. Oke. Itu ada menurut UNODC ya sebanyak 192 juta penduduk dunia itu menggunakan ganja. Nah, sementara di tahun 2019 juga terungkap oleh BNN bahwa 65,5% penyalahguna narkotika di Indonesia juga menggunakan ganja. Oke. Nah, sisanya penyalahgunaan narkotika dari jenis sabu, lalu ada ekstasi, ada pil koplo, dan juga obat-obatan dari golongan yang disebut dengan benzodiazepin itu ya. Nah, di Indonesia itu sebenarnya ya soal ganja itu masih menjadi salah satu jenis narkotika yang masih dilarang, Mas. Jadi termasuk dalam hal penggunaan obat itu masih dilarang dan itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu tentang narkotika dan memasukkan ganja itu ke dalam narkotika golongan 1.
Nah, narkotika golongan 1 itu adalah narkotika yang dilarang untuk kepentingan kesehatan, namun hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kan itu. Nah, jadi dalam hal ini ya tadi seperti Mas sampaikan itu, ganja itu sama sekali ya ilegal itu di negara kita. Gitu. Mas mungkin Mas pernah ingat itu di tahun 2017 itu kan ada seorang suami yang bernama Fidelis ya. Jadi di Sanggau ya Kalimantan, Sanggau itu Kalimantan Barat itu ya masuknya. Itu juga merawat istrinya kan beberapa bulan dengan menggunakan ya serbuk ya, ramuan ganja itu supaya tetap bisa hidup. Karena lalu ketahuan oleh petugas BNN itu kan kemudian diproses lalu ya intinya kemudian dipenjara ya. Diganjar dengan pidana 8 bulan. Dan dengan denda 1 miliar rupiah ya, subsidiar 1 bulan penjara kalau nggak salah. Itu juga artinya meskipun itu dipakai untuk dengan alasan kesehatan ya medis begitu, ya, itu sudah ada fakta yang bersangkutan di penjara. Jadi intinya penggunaan ganja untuk kesehatan itu sampai sekarang itu masih ilegal. Tapi secara pribadi, Prof, jenengan tuh setuju nggak sih persoalan ganja medis? Kalaupun setuju kenapa? Kalau enggak kenapa, Prof? Iya, kalau saya sih ya selama untuk kepentingan medis karena misalnya tidak ada obat lain yang bisa menyembuhkan suatu penyakit tertentu ya saya setuju kan begitu. Selama itu untuk kepentingan medis ya tentu kan ini harus ada penyelidikan loh Mas, tidak bisa asal-asalan kan tidak, tentu dokter yang merekomendasikan dan di situ tidak ada penyalahgunaan. Tapi harus diingat ya penggunaan ganja dengan dosis berlebih itu kan apalagi tidak terkendali ya itu kan dapat menimbulkan ketergantungan, itu kan pasti kan itu tadi addiction ya istilahnya begitu ya, adiktif. Nah hal ini karena apa? Ganja itu kan mengandung zat psikoaktif yang juga aktif membuat penggunanya itu mengalami penurunan atau perubahan kesadaran. Oleh karena itu ya di Indonesia seluruh bagian dari tanaman ganja itu mulai dari biji, buah ya hingga jerami serta hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja itu dilarang untuk digunakan sebagai terapi dalam hal misalnya pelayanan kesehatan. Nah, jadi tadi sudah saya singgung tadi ya sesuai dengan Undang-Undang 35 tahun 2009 itu memang dia termasuk narkotika golongan 1 dan tidak boleh dipakai untuk sebagai alat atau sebagai sarana untuk pengobatan mestinya begitu. Tapi saya pribadi ketika misalnya suatu penyakit itu tidak ada obat lain selain dengan ganja itu, nah tentu harus dipertimbangkan ya, dipertimbangkan untuk dipakai tentu dengan tadi pengawasan yang ketat, tidak boleh ada toleransi untuk dilakukannya penyalahgunaan dengan alasan gitu. Baik ya. Prof, kalau kemudian saya mengamati isu ganja secara internasional, ini kan baru-baru ini Thailand itu melegalkan ganja ya. Bahkan di Thailand itu nggak ada batasan medis, Prof. Iya, betul. Ya, jadi orang nanam ganja di warkop di mana-mana itu bebas. Ya. Enak mungkin ya. Betul, nggak tahu, saya nggak tahu. Dicampur kopi. Ya, yang ingin saya tanyakan, apakah gagasan yang ada di Indonesia ini juga dipengaruhi opini internasional, Prof? Ya. Kita lihat secara internasional kan di awal Desember 2020 itu kita sempat digemparkan dengan keputusan PBB ya, Persatuan Bangsa-Bangsa yang melegalkan ganja. Nah, alasan legalisasi ini tentu untuk tujuan medis kan begitu. Nah, PBB waktu itu merestui rekomendasi WHO untuk menghapus tanaman ganja dari obat terlarang dan paling berbahaya menjadi obat alternatif yang diperbolehkan ya, sehingga orang itu boleh memanfaatkan ganja untuk tujuan tadi Mas medis atau pengobatan. Nah, tapi dalam ini harus diingat bahwa legalisasi ganja itu bukan berarti setiap orang bebas untuk menggunakan ganja kan itu kan. Pemanfaatan ganja tadi saya sebutkan
untuk pengobatan itu harus tetap diatur dan dikontrol oleh undang-undang. Nah, meskipun begitu ya sebenarnya kebijakan PBB itu kan tidak sesuatu yang baru ya, karena di beberapa banyak negara itu sudah banyak yang melegalkan penggunaannya. Misalnya ada Uruguay ya, Kanada, Inggris, kemudian Peru, Amerika Serikat, Israel, Jerman, Italia, ya, Belgia, Spanyol itu sudah Mas ya, sudah lebih dulu ya, Prof. Belanda juga sudah ya. Belanda itu juga sudah membolehkan penggunaan ganja itu, bahkan bukan hanya melegalkan sebagai obat. Negara ini justru mengizinkan kedai-kedai kopi itu menyediakan ganja untuk kepentingan istilahnya itu rekreasi itulah ya. Nah, tentu ini kan mestinya saya yakin tentu dengan batasan ya, bukan tanpa batasan itu. Nah, sekarang saya kira Indonesia itu juga sebagai masyarakat internasional, saya kok mikir-mikir mungkin ini terpengaruh juga dengan isu global ya terkait dengan usulan legalisasi ganja untuk kesehatan ini. Oke, baik. Prof, menurut jenengan nih, Prof, apa yang harus dilakukan pemerintah terkait dengan ganja ini, Prof? Apa yang jenengan rekomendasiin? Ya, khususnya untuk urusan legalisasi ganja ya untuk kepentingan medis itu saya kira pemerintah harus serius ya membicarakannya bersama DPR, Mas. Ini kan menyangkut aspek publik ya, dan juga rakyat seluruhnya itu terkait, bukan hanya pihak tertentu saja. Nah, saya kira semua itu tergantung dari lawmaker, saya katakan, karena ini mau nggak mau kan harus dibingkai dengan hukum ya. Jadi pembentuk undang-undang ini bagaimana, khususnya Presiden dan DPR. Namun juga saya kira perlu dikaji secara mendalam, baik dari sisi hukum, moral, dan agama. Tadi kan di awal Panjenengan sudah nyinggung juga kalau Islam ya jelas kan itu mengharamkan ganja itu kan sebagai obat atau sebagai apa, karena nanti kalau dibiarkan ya alasan-alasan itu obat batuk aja bisa pakai ganja gitu. Jadi harus yang betul-betul serius, karena mengingat ini ya, kita ini kan bolak-balik saya ngomong, kita ini bukan sembarang bangsa tapi dikatakan sebagai religious nation state. Ya buktikan bahwa segala sesuatu itu tetap harus kita bingkai dalam persoalan hukum, moral, dan juga agama. Nah, pembatasan itu harus dilakukan, artinya hanya untuk kepentingan medis, tadi saya katakan tanpa toleransi penyalahgunaannya. Sekarang aja itu tetap ilegal aja, Anda lihat sendiri, berapa banyak itu yang linting-linting itu. Malah ada lagu di TikTok itu gimana, linting Mas? daun ya. Nah, linting daun itu ya. Overdosis, rumah sakit, nyawa pun melayang. Sorry tapi bercanda ini. Tapi saya tadi bicara soal tidak boleh ada toleransi penyalahgunaannya. Dan hal itu harus saya kira pembicaraannya itu melibatkan umat Islam, ya ada tokoh agama, ada ulama ya, ada MUI tadi benar ya, lalu juga ormas-ormas Islam itu diajak untuk bicara terkait dengan tuntutan legalisasi ganja untuk kepentingan medis. Jadi pemerintah juga harus dapat menjamin dalam hal ini bahwa legalisasi penggunaan ganja untuk medis tidak disalahgunakan. Harus terus keras ya upaya BNN itu untuk lebih keras memantau perkembangan penggunaan ganja untuk kepentingan medis. Apakah itu mengenai siapa yang menyediakan, ya kan? Lalu distribusinya bagaimana, penggunaannya juga harus terkontrol. Iya. Nah, artinya memang yang ditakutkan itu penyalahgunaan. Nah, itu yang saya katakan. Ya, pokoknya penyalahgunaan itu tidak boleh, apalagi kok sampai ganja dipakai untuk kedai kopi dan seterusnya, itu harus dilarang dan itu tidak boleh ada toleransi. Gitu. Oke, baik. Luar biasa, Prof. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Suteki. Terima kasih juga pada Puan dan Tuan yang sudah menonton sampai di sesi pertanyaan keempat dalam hal membahas tentang Ma'ruf Amin dan juga isu wacana penggunaan ganja untuk linting kesehatan. Daun. Luar biasa ya. Terima kasih ya. Jadi jangan lupa buat Puan dan Bang semua untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel Prof. Suteki, karena kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Iya, luar biasa ya. Baik, terima kasih Prof. Suteki ya. Terima kasih Puan dan Tuan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.